Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Fitri, mahasiswa kebidanan Stikes Batara Guru Sorowako yang beralamat dalam Jalan Pahlawan nomor 5, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam video ini, saya akan membahas beberapa materi bahasa Indonesia mengenai penggunaan tanda baca dan ejaan, ringkasan ikhtisar, abstrak dan sintetis, kalimat efektif, dan membaca kritis. Baik, yang pertama akan saya bahas adalah penggunaan tanda baca dan ejaan. Apa sih itu pengertian tanda baca? Tanda baca adalah tanda-tanda yang digunakan di dalam bahasa tulis agar kalimat-kalimat yang kita tulis dapat dipahami orang, persis seperti yang kita maksudkan. Tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan seperti titik, koma, titik dua, dan sebagainya. Tanda baca dapat membantu pembaca untuk memahami makna tulisan dengan tepat. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis dan aturan penggunaan tanda baca. Yang pertama adalah tanda titik. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan dan seruan. Yang kedua adalah tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Yang ketiga, titik koma. Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di kalimat-kalimat majemuk setara. Yang keempat adalah tanda hubung. Tanda hubung menyambungkan suku-suku kata dasar yang terpisah oleh penggantian baris. Yang kelima adalah tanda pisah. Tanda pisah dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun utama kalimat. Yang keenam adalah tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Yang ketujuh, tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pertanyaan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun emosi yang kuat. Yang kedelapan adalah tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Yang kesembilan, tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Nah, yang ke-10 adalah tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan-petikan yang terdapat di dalam petikan lain. Yang ke-11 adalah tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Yang ke-12 adalah tanda siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Yang ke-13 adalah tanda garis miring. Tanda garis miring di bawah. Tanda garis miring di dalam nomor surat nomor pada alamat dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim atau tahun ajaran, tiap dan ataupun. Nah, yang ke-14 adalah tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Itulah tadi beberapa tanda baca dan ejaan. Lalu saya lanjutkan pada materi yang kedua mengenai ringkasan, ikhtisar, abstrak, dan sintesis. Yang pertama adalah ringkasan. Ada beberapa definisi ringkasan menurut beberapa para ahli. Yang pertama adalah Nur Hadi 2010. Ringkasan adalah sebuah cara menyajikan karangan dalam bentuk singkat dengan mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarang aslinya. Yang kedua adalah Isdriani 2009. Ringkasan precis yang berarti memotong atau memangkas adalah suatu cara yang efektif untuk menyajikan suatu karangan yang panjang dalam bentuk singkat. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri ringkasan. Ciri-ciri ringkasan yang pertama adalah pengungkapan kembali bentuk kecil dari sebuah karangan. Yang kedua, mempertahankan urutan-urutan gagasan yang membangun sosok badan karangan. Yang keempat adalah penyusun ringkasan terikat oleh penataan isi
fungsi dan sudut pandang pengarangnya. Yang kelima adalah kalimatnya pendek-pendek dan senada dengan kalimat pengarang aslinya. Lalu kita lanjutkan lagi bagaimana cara membuat ringkasan. Yang pertama itu kita harus memperhatikan atau membaca naskah asli. Yang kedua, mencatat gagasan utama. Yang ketiga, mengadakan reproduksi. Dan yang keempat, membuat tujuan ringkasan. Itulah tadi beberapa penjelasan mengenai ringkasan. Lalu saya lanjutkan lagi mengenai ikhtisar. Apa sih itu ikhtisar? Ikhtisar merupakan suatu bagian dari tulisan yang menyampaikan suatu informasi yang penting dari sebuah tulisan dalam bentuk yang sangat singkat. Nah, adapun ciri-ciri ikhtisar yang pertama adalah tidak mempertahankan urutan gagasan. Yang kedua, mengkombinasikan kata-kata asal tidak menyimpang dari inti. Yang ketiga, tujuannya untuk mengambil inti. Nah, adapun beberapa fungsi ikhtisar. Yang pertama adalah untuk mengembangkan ekspresi serta penghematan kata. Yang kedua, memahami dan mengetahui isi sebuah buku atau karangan. Yang ketiga adalah membimbing dan menuntun seseorang agar dapat membantu kita dalam pemahaman karangan asli dengan cermat dan bagaimana harus menulisnya kembali dengan cepat. Lalu, bagaimana pembuatan ikhtisar? Berikut ini cara membuat ikhtisar, yaitu yang pertama adalah membaca naskah asli beberapa kali, setidak-tidaknya 2 kali. Yang kedua, membuat kerangka bacaan dengan menuliskan pikiran utama atau pikiran pokok yang terdapat dalam naskah. Yang ketiga adalah menulis ikhtisar. Nah, di sini saya akan memberikan satu contoh ikhtisar, yaitu Petenis, 2 bersaudara Serena dan Venus Williams tampil dengan gemilang dalam sebuah turnamen bergengsi dunia. Nah, itulah tadi contohnya. Selanjutnya, saya akan lanjutkan lagi pada bagian abstrak. Abstrak merupakan penyajian singkat mengenai isi tulisan bagian tersendiri. Abstrak berfungsi untuk menjelaskan secara singkat kepada pembaca. Lalu, apa sih fungsi abstrak? Fungsi abstrak adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat perihal hasil penelitian yang telah dibuat. Nah, adapun jenis-jenis abstrak. Abstrak diklarifikasikan dalam 2 jenis, yaitu abstrak indikatif dan abstrak informatif. Abstrak indikatif adalah abstrak yang menyajikan uraian secara singkat mengenai masalah yang terkandung dalam laporan atau karya ilmiah lengkapnya. Nah, sedangkan abstrak informatif merupakan miniatur laporan atau karya ilmiah asli dengan menyajikan data dan informasi secara lengkap sehingga pembaca tidak perlu lagi membaca tulisan aslinya kecuali untuk mendalaminya. Selanjutnya adalah karakteristik abstrak. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan abstrak adalah sebagai berikut, yaitu 1. Bentuk tulisan bersifat informatif, kualitatif, atau kuantitatif, deskriptif, analisis, induktif, atau deduktif. Adapun cara membuat abstrak. Abstrak yang baik harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu cermat dan menyeluruh, didasarkan atas hasil penelitian, memahami apa yang disajikannya dalam karangan ilmiah tersebut, mengetahui informasi yang disajikan sesuai dengan keperluan atau minatnya. Isi suatu abstrak sebaiknya jangan melebihi 250 kata atau sekitar 25 baris. Jika setiap baris terdiri atas 10 kata, dalam abstrak tak ada pergantian paragraf tanpa alinea. Huruf yang digunakan dalam abstrak sebaiknya berbeda besarnya dengan huruf isi karangan ilmiah. Sedapat mungkin dihindari pemakaian kalimat aktif, sebaiknya kalimat pasif. Kepustakaan singkatan, ilustrasi grafik dan tabel tak boleh dicantumkan di bawah abstrak. Sebaiknya dicantumkan kata-kata kunci sebanyak 3 hingga 10 kata.
yang kira-kira dapat dipakai untuk mengindeks karangan ilmiah kita dalam suatu deretan karangan ilmiah sejenis. Nah, selanjutnya adalah sintesis. Sintesis yang utama adalah mengumpulkan semua pengetahuan yang dapat diperoleh untuk menyusun suatu pandangan dunia. Nah, itulah tadi penjelasan dari materi kedua kita mengenai ringkasan abstrak, ikhtisar, dan sintesis. Nah, saya lanjutkan pada materi yang ketiga saya, yaitu mengenai kalimat efektif. Kalimat efektif ialah kalimat kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan perkataan satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Nah, sedangkan pengertian efektif mengandung pengertian tepat guna, artinya sesuatu akan berguna jika dipakai pada sasaran yang tepat. Lalu, apa sih itu kalimat efektif? Kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca, seperti apa yang ada dalam pikiran pembicara atau penulis. Nah, selanjutnya kita lanjutkan lagi pada materi keempat, di mana materi ini adalah materi terakhir dari video saya ini, di mana saya akan membahas mengenai membaca kritis. Membaca kritis adalah sejenis kegiatan membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh ketegangan hati, mendalam, evaluatif, serta analitis. Dan bukan hanya mencari kesalahan, membaca kritis adalah membaca yang bertujuan untuk mengetahui fakta-fakta yang terdapat dalam bacaan dan kemudian memberikan penilaian terhadap fakta itu. Membaca kritis adalah kemampuan memahami makna yang tersirat pada sebuah bacaan. Ada beberapa ragam membaca kritis. Yang pertama adalah membaca teliti. Membaca teliti memiliki dua sasaran, yaitu sasaran bentuk dan isi. Yang dimaksud dengan sasaran bentuk ialah ketelitian memahami bentuk bahasa yang digunakan dalam bacaan tersebut. Yang kedua adalah membaca pemahaman. Membaca pemahaman merupakan kegiatan membaca yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat. Yang ketiga adalah membaca ide. Membaca ide merupakan kegiatan membaca pemahaman yang memusatkan perhatian pembaca untuk menemukan gagasan bacaan tersebut. Yang keempat adalah membaca bahasa. Lebih menekankan kepada unsur-unsur kebahasaan yang menjadi sasaran utamanya, misalnya morfem, kata, frasa, kalimat, dan wacana. Yang kelima adalah membaca sastra. Membaca sastra bukan sekedar mencari hiburan dari cerita pendek, novel, dan cerita bersambung, tetapi fungsinya lebih dari itu. Nah, selanjutnya adalah membaca kritis artikel ilmiah. Pada umumnya, tulisan yang berupa artikel ilmiah dimuat dalam jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah adalah jurnal yang memuat tulisan dalam bentuk artikel ilmiah. Nah, selanjutnya adalah membaca kritis artikel populer. Artikel populer adalah artikel yang bisa dimuat di surat kabar atau majalah populer. Yang kelima adalah memanfaatkan informasi secara kritis melalui internet. Internet merupakan salah satu media komunikasi yang sangat penting. Baik, itulah tadi pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dalam video ini bermanfaat bagi kita semua, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.